Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5851. Gustavo melirik Joseph dengan sedikit ketidaksenangan lalu berkata, "Ucapanku dalam hal ini tidak berarti, dan apa yang kamu katakan juga tidak berarti. Tuan Ye Chen lah yang memiliki keputusan akhir." Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dan bertanya, "Tuan Ye Chen, bagaimana menurutmu?" Charlie menatap Joseph dan berkata, "Mengapa kamu membutuhkan ponsel? Bukankah telepon umum di penjara sudah cukup untuk membantumu menelepon? Ponsel terlalu mencolok di penjara. Kalau diberikan kepadamu, kamu tidak akan mampu memahaminya, jadi jangan khawatir." Joseph secara alami mematuhi kata-kata Charlie, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata dengan patuh, "Baiklah, Paman Ye Chen, aku akan mendengarkanmu." Charlie merasa puas. Dia mengangguk, lalu menatap Gustavo dan berkata, "Ngomong-ngomong, sampaikan salamku pada sipir nanti dan minta dia mengembalikan ponselku." Gustavo menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye Chen. Hal kecil ini akan diurus untukmu. Jika Anda memiliki kekasih di luar sana yang ingin Anda temui, saya juga bisa mengatur agar dia datang." Charlie menatapnya dan berkata dengan sangat serius, "Gustavo, aku bisa mengerti keinginanmu untuk menyanjungku sekarang. Tapi saya harap Anda tidak menarik kesimpulan dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Kau akan memberiku apapun yang kuinginkan. Jangan membuat keputusan sendiri jika aku tidak meminta, mengerti?" Gustavo tiba-tiba teringat adegan ketika dia menarik saku Charlie tadi. Karena dia terlalu banyak berpikir dan mengambil inisiatif. Namun yang terjadi malah ditampar. Dia tanpa sadar menutupi wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, Tuan Ye Chen, saya mengerti, saya pasti tidak akan melakukan hal yang sama lagi." Charlie mengangguk puas. Saat itu, di luar pintu restoran yang mengarah ke area kantor sipir penjara, tiba-tiba datang beberapa sipir penjara. Mereka berteriak melalui pintu besi, "Gustavo, bersiap keluar, ada tamu." Gustavo segera berkata kepada Charlie, "Tuan Ye Chen, kita bisa pergi ke sana." Charlie mengangguk dan berkata pada Joseph, "Kamu harus mengingat hal-hal di sini dan memberitahu anak buahmu untuk tidak memberitahu siapapun. Kalau tidak, aku hanya akan bertanya padamu." Joseph berkata dengan hormat, "Paman, jangan khawatir. Jika berita itu bocor, aku akan memenggal kepalamu dan memainkannya seperti bola rugby untukmu." Charlie mengangguk dan berkata, "Selain itu, kamu harus menyelesaikan urusan orang-orang Gustavo. Katakan saja itu salah paham dan minta mereka untuk tidak gugup." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata pada Gustavo, "Pergi dan sapa anak buahmu. Dan jangan ungkapkan masalah ini kepada siapapun di luar. Apalagi meminta bantuan dari dunia luar. Kamu tidak tahu berapa banyak orang di sekitarmu yang telah disuap oleh putramu." Gustavo bertanya dengan gugup, "Tuan Ye Chen, saya khawatir orang-orang di sekitar saya sekarang mungkin tidak dapat dipercaya. Untuk jaga-jaga, apakah kau ingin aku membunuh mereka semua?" Charlie meliriknya dan mengutuk. "Apa kau sakit jiwa? Apa kelompok kriminalmu membunuh orang begitu saja?" Gustavo pasti merasa kesal. Ia berkata dengan lantang, "Tuan Ye Chen, saya sudah mengambil tindakan pencegahan sebelum hal itu terjadi. Jika sesuatu terjadi, aku mungkin tidak akan selamat." Charlie berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, selama aku melindungimu, tidak ada yang bisa membunuhmu kecuali aku." Setelah itu, dia berkata kepada Joseph, "Dengarkan aku, Gustavo. Jika salah satu dari orang-orang ini, jika ada yang menunjukkan triknya, aku akan menghadapinya." Joseph dengan cepat berkata, "Baiklah, Paman Ye Chen." Charlie menatap Gustavo, "Baiklah, ayo pergi." Gustavo merasa lega dan membawa Charlie ke gerbang besi besar. Dalam perjalanan, Charlie berkata kepada Gustavo, "Ketika kamu memperkenalkanku kepada sipir nanti, ingatlah untuk menambahkan bahwa saya berasal dari keluarga dokter yang luar biasa dan saya paling ahli dalam mengobati berbagai penyakit yang sulit dan rumit. Saya paling ahli dalam menggunakan akupuntur. Apapun penyakitnya, bisa disembuhkan dengan jarum suntik." Beberapa penjaga penjara yang datang menjemput Gustavo tidak mengenal Charlie. Tetapi mereka juga menerima kabar dari sipir bahwa Gustavo dan temannya harus dibawa ke ruang penerima tamu. Jadi mereka tidak terkejut saat melihat Gustavo berjalan bersama pria baru itu. Salah satu penjaga penjara bertanya kepada Gustavo dengan sangat hormat, "Tuan Sanchez,
Apakah orang di sebelah Anda ini teman Anda? Gustavo mengangguk, ya. Baiklah. Penjaga penjara dengan cepat menyuruh pria lainnya untuk membuka pintu besi listrik. Lalu dia berkata kepada mereka berdua, silakan ikuti saya, kepala penjara sudah menunggu di ruang penerima tamu. Ruang penerimaan penjara Brooklyn secara teknis tidak berada di area kantor atau area penjara tetapi merupakan bagian transisi antara keduanya. Karena merupakan bagian transisi, ruang penerimaan tidak jauh dari area penjara. Jaraknya hanya beberapa puluh meter dari gerbang besi dan koridor. Pada akhirnya, ruangan di kedua sisi menjadi ruang penerima tamu. Namun, ada 3 tingkat ruang penerimaan di penjara ini. Ruang penerimaan biasa digunakan bersama oleh semua narapidana. Setidaknya ada 10 atau 20 meja resepsionis di ruang resepsionis. Keluarga narapidana atau pengacaranya datang ke sini untuk bertemu. Ketika bertemu di ruang penerimaan seperti ini, selalu ada narapidana lain dan anggota keluarga di dekatnya. Dan ada juga sipir penjara yang mengawasi. Kontak fisik dan saling mengoper barang tidak diperbolehkan, yang mana relatif kurang bebas. Mereka yang memiliki status sedikit lebih istimewa bisa mendapatkan ruang resepsi pribadi kecil yang relatif terpencil. Ruang penerimaan seperti ini. Tidak ada tahanan lain atau anggota keluarga. Dan hanya ada satu penjaga penjara yang diawasi, jadi kebebasannya relatif lebih baik. Namun, ada juga ruang resepsi yang cukup elegan di sini. Yang tidak hanya memiliki sofa dan TV, tetapi juga beberapa makanan ringan dan minuman. Yang lebih langka lagi, ruangan ini juga telah menjalani perawatan akustik khusus. Yang sangat kedap suara, dan tidak memiliki fasilitas pemantauan apapun. Yang terpenting, saat ketemu di sini, sipir penjara tidak boleh ikut campur. Beberapa barang bawaan pengunjung, asalkan bisa lolos pemeriksaan keamanan lapas, dapat diserahkan kepada para tahanan. Gunakan ini sebagai ruangan bagi pasangan untuk saling berkunjung dan melakukan beberapa aktivitas pasangan sesungguhnya. Setiap kali kepala penjara bertemu dengan Gustavo, ia akan memilih ruang penerimaan ini untuk menjamin privasi sepenuhnya. Bab 5852. Ketika Charlie dan Gustavo dibawa ke pintu ruang resepsi, dia sudah bisa merasakan ada seseorang yang duduk di dalamnya. Penjaga penjara membuka pintu, dan seorang pria paruh baya mengenakan jas dan kacamata berbingkai emas. Yang sangat anggun dan sangat sesuai dengan citra kelas atas, sedang duduk di sofa dengan kaki disilangkan dan sebatang cerutu di mulutnya. Melihat Gustavo masuk, pria itu segera berdiri dan berkata dengan senyum yang sangat sopan. Tuan Sanchez, silakan masuk. Gustavo masuk bersama Charlie, dan penjaga penjara di luar menutup pintu rapat-rapat. Saat ini, Bruce memandang Charlie di sebelah Gustavo, tersenyum, dan berkata, "Ini pasti teman Pak Sanchez, kan?" "Halo. Nama saya Bruce Weinstein, dan saya adalah perwakilan dari penjara Brooklyn." Charlie juga membalas senyumnya dan berkata, "Halo, Tuan Sipir. Saya teman lama Tuan Sanchez. Nama saya Ye Chen. Saya dipenjara di sini karena imigrasi ilegal kali ini. Tolong jaga aku baik-baik." Bruce berkata sambil tersenyum, imigrasi ilegal bukanlah masalah besar. Saya pikir Tuan Ye Chen tidak akan tinggal bersama kita lama-lama, tapi jangan khawatir. Karena Tuan Ye Chen adalah teman Tuan Sanchez, selama Anda tinggal di sini sehari saja, Anda adalah tamu terhormat di penjara Brooklyn kami. Saya pasti akan memberitahu orang-orang di bawah untuk memberikan perawatan penuh kepada Tuan Ye Chen. Jika Tuan Ye Chen punya kebutuhan, Anda juga bisa bertanya kepada saya. Gustavo berkata saat ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu Bruce. Tapi Tuan Ye Chen datang menemuimu hanya agar kau bisa mengenal Tuan Ye Chen di masa depan. Jika ada kebutuhan, kamu harus memberinya kemudahan yang cukup di sini. Bruce Weinstein tersenyum dan berkata, untuk masalah sepele seperti itu. Tuan Sanchez, Anda bisa saja menyapa. Jadi mengapa Anda berkenan datang dan menemui saya? Gustavo berkata sambil tersenyum, untuk mendapatkan teman, tentu saja, Anda harus bertemu terlebih dahulu. Seperti yang dia katakan, dia kemudian berkata kepada Bruce, ngomong-ngomong, Bruce, teman baikku adalah seorang dokter ajaib yang sangat hebat. Dia ahli dalam mengobati penyakit apapun. Apapun masalah tubuhmu, dia bisa membantumu. Bruce menatap Charlie dan terkekeh. Saya tidak menyangka Tuan Ye Chen masih sangat muda dan ternyata dia adalah seorang dokter ajaib. Saya ingin tahu, Tuan Ye Chen lulus dari sekolah kedokteran mana? Charlie melambaikan tangannya, saya bukan seorang akademisi.
Saya lahir di Tiongkok dan telah mempelajari akupunktur dan moksibusi yang diwariskan dari keluarga saya sejak saya masih kecil. Saya paling ahli dalam menangani masalah pria. Tidak cukup kuat, tidak cukup keras, tidak cukup panjang, tidak cukup lunak, semuanya adalah bidang keahlian saya. Bruce tidak bisa menahan senyum dan berkata, Tuan Ye Chen, saya bisa mengerti bahwa 3 yang pertama tidak cukup. Tapi apa maksud yang keempat? Apa masih ada yang berpikir mereka kurang lunak? Sebagai lelaki sejati, siapa yang mengira dia terlalu keras? Charlie tersenyum dan berkata, Anda tidak mengerti ini, Tuan Sipir. Menakutkan kalau cowoknya nggak keras, tapi lebih menakutkan lagi kalau dia terlalu keras. Ada beberapa hal yang sangat istimewa yang belum pernah Anda temui. Ketika Anda mengalaminya, Anda akan tahu betapa menyakitkan situasi yang saya bicarakan. Bruce hanya merasa saat ini bahwa Charlie seharusnya menjadi tipe dokter yang tidak punya keahlian khusus dalam menipu orang. Dia menyebut dirinya intelektual. Mustahil bagi kelas elit untuk tertarik pada hal-hal pseudosains seperti itu. Jadi, dia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku hanya bisa berharap aku tidak akan pernah menghadapi situasi aneh seperti itu. Kalau tidak, aku harus merepotkan Tuan Ye Chen untuk membantuku mengobatinya. Charlie juga mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya, aku juga berharap kamu tidak akan pernah mengalaminya. Namun jika kamu mengalaminya, sayangnya, aku khawatir hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Melihat mereka berdua berbicara tentang kemampuan laki-laki, Gustavo mengangkat alisnya dan berkata kepada Bruce Weinstein. Ngomong-ngomong, Bruce, 2 wanita cantik yang kusiapkan untukmu malam ini keduanya sangat cantik. Keduanya tingginya lebih dari 5,8 kaki. Jika kamu melihatnya, kecuali kaki, payudaranya sempurna. Saya harap rencana saya malam ini tidak mengecewakan Anda. Bruce jelas sangat gembira, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Tuan Gustavo benar-benar terlalu sopan. Oh, kecantikan yang bahkan Anda puji ini pasti kecantikan yang luar biasa. Mana mungkin aku kecewa? Mungkin ini akan jadi malam paling bahagia dalam hidupku. Para lelaki itu saling berpandangan dan tersenyum, tanpa berkata apapun. Pada saat ini, Charlie diam-diam mentransfer energi spiritual ke tubuh Bruce. Energi spiritual ini bukan untuk mencuci otaknya. Bukan untuk memberinya petunjuk psikologis apapun, bukan pula untuk membuatnya impoten. Sebaliknya, aura Charlie akan memberinya bantuan yang luar biasa dan kuat saat dia melakukan hal semacam itu. Jika Anda membandingkan kemampuan seorang pria mengayuh sepeda. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan mampu mengayuh sepeda di depan sepeda motor. Bahkan ada saatnya seseorang tidak dapat mengayuh lagi dan harus diam-diam meminum 2 pil. Rasanya seperti seorang pengendara profesional yang memasukkan motor mikrolistrik ke dalam sepedanya untuk berbuat curang selama kompetisi. Efektif, tetapi tidak banyak. Namun aura Charlie setara dengan langsung memasang mesin luar angkasa berkekuatan puluhan ton pada sepeda Bruce. Jika sepeda tidak dapat dikayuh dengan normal, hal terburuk yang dapat terjadi adalah sepeda tersebut akan roboh dan berhenti dikayuh. Meskipun memalukan, hal itu tidak akan membunuh siapapun. Tetapi ketika sepeda didorong dengan kecepatan ekstrim oleh dorongan yang sangat besar dan tidak dapat berhenti. Meskipun tidak memalukan, hal itu tidak akan berakibat fatal. Namun, orang-orang akan benar-benar merasakan sakitnya. Alasan mengapa dia tidak langsung memberikan Bruce petunjuk psikologis dan memintanya untuk membawanya langsung ke kantornya. Atau bahkan membawanya ke ruang bawah tanah di bawah kantornya, karena Bruce adalah anggota keluarga Rothschild. Dia adalah orang yang sangat sensitif, dan kantornya adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar ke ruang bawah tanah. Bahkan orang sebesar Gustavo tidak pernah memasuki kantornya. Jika dia memberinya saran psikologis dan memintanya secara langsung. Jika dia membawanya ke kantornya, orang lain pasti akan terkejut. Hal terakhir yang Charlie inginkan adalah menarik perhatian orang lain. Terutama perhatian dari keluarga Rothschild. Oleh karena itu, menurut Charlie, cara terbaik adalah dengan membiarkan pria sejati ini, Bruce, memiliki rahasia besar yang tak terkatakan. Sehingga ketika dia putus asa, dia dapat mengambil inisiatif untuk mencari cara menemuinya dengan cara yang serendah mungkin. Dan meminta bantuannya. Dengan cara itu, Bruce Weinstein sendiri akan melakukan semua pekerjaan penghindaran terlebih dahulu. Dan ketika dia bertemu dengannya lagi, tidak akan ada risiko diperhatikan oleh orang lain. Karena Bruce akan mengendarai sepeda ini malam ini. Asal dia melakukan tendangan pertama, itu sama saja dengan menekan tombol start untuk mesin antariksa yang ditinggalkannya. Saat itu,
dia akan putus asa dan harus kembali untuk meminta bantuan. Bab 5853. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Bruce, yang ingin sekali menjemput gadis-gadis, jelas tidak dapat menahannya lagi dan tampaknya ingin mengakhiri pertemuan itu secepat mungkin. Jadi Charlie berkata pada Gustavo di samping, "Kami tidak ingin membuang-buang waktu berharga sipir di sini. Biarkan dia mengatur penggantian ponsel dan telepon genggamnya sebelum kembali." Gustavo buru-buru menurunkan suaranya dan berkata kepada Charlie, "Tuan Ye Chen, kenapa tidak pindah ke sel saya? Kondisi sel saya tidak sama dengan seluruh penjara Brooklyn. Dan juga dilengkapi TV dan Wi-Fi." Charlie melambaikan tangannya, "Aku menghabiskan banyak usaha untuk mengatur aturan di sel kita. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Kalau kamu tidak suka selku, tinggallah di selmu sendiri." Ketika Gustavo mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan datang ke selmu, Tuan Ye Chen." Bagi Gustavo, yang paling ia takutkan sekarang adalah putranya akan menemukan orang lain untuk membunuhnya. Charlie memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Joseph mematuhi instruksinya. Selama dia tetap di sisinya, dia yakin tidak ada seorang pun di penjara Brooklyn yang dapat menyakitinya. Sedangkan untuk kondisi kehidupan, itu semua adalah masalah sepele. Jika hidupmu hampir habis, kondisinya tidak ada apa-apanya. Kemudian, Gustavo takut Charlie akan berubah pikiran. Maka dia segera berkata kepada Bruce, "Tuan Bruce, saya harus membantu Anda membuat beberapa pengaturan. Saya ingin pindah sementara ke sel Tuan Ye Chen selama beberapa hari. Selain itu, untuk Tuan Ye Chen, mohon atur agar ada yang mengantarkan ponselnya." Bruce setuju tanpa ragu dan berkata, "Ini terlalu sederhana, aku akan membantumu mengaturnya. Saya tidak tahu apakah Tuan Sanchez punya hal lain yang membutuhkan bantuan saya?" Gustavo melambaikan tangannya dan berkata dengan tatapan ambigu, "Sudah mulai malam, sebaiknya kamu bergegas dan berangkat. Jangan biarkan si cantik menunggu terlalu lama. Orang-orangku akan memberitahumu lokasi dan nomor kamarnya. Kamu, nikmati saja malam ini. Kita bicarakan besok saja." Pikiran Bruce sudah tertuju pada dua Miss World yang belum dia temui. Dan Gustavo pun berbicara. Tentu saja, dia segera setuju dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Sanchez, saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda kembali ke area penjara sekarang. Dan saya juga akan mengatur penggantian sel." Tak lama kemudian, seorang penjaga penjara membawa Charlie dan Gustavo pergi dari ruang penerimaan dan mengirim mereka kembali ke area penjara. Karena sekarang sudah waktunya pembebasan dan semua orang bebas bergerak di area penjara, Charlie dan Gustavo tidak kembali ke sel mereka. Dalam perjalanan pulang, Gustavo bertanya pada Charlie dengan suara pelan, "Tuan Ye Chen, apa yang Anda ingin saya lakukan selanjutnya?" Charlie berkata dengan ringan, "Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk saat ini. Mulai hari ini, kamu akan tinggal bersamaku di selku. Selama aku masih di penjara ini, keselamatanmu akan terjamin." Ada kalimat lain yang tidak diucapkan Charlie. Di penjara ini, dia akan melindungi Gustavo. Tetapi tidak ada yang tahu berapa lama dia bisa tinggal di penjara ini. Setelah dia keluar, dia harus mengevaluasi kembali apakah Gustavo layak dilindungi. Begitu keduanya kembali ke area penjara, Joseph yang penuh perhatian datang kepadanya dan bertanya dengan tatapan menyanjung, "Paman, bagaimana kabarmu dengan urusanmu?" Charlie berkata dengan tatapan megah, "Joseph, dalam urusan para penatua, kamu, seorang junior, tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang asal-asalan. Mengerti?" Joseph segera berkata dengan malu, "Paman, Anda benar, saya terlalu banyak bicara." Pada saat ini, Lucas, si sop tahu, mengumpulkan keberanian untuk datang ke Charlie. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Tuan, Anda, semuanya baik-baik saja di sini?" Sebelumnya, Charlie tiba-tiba terlibat dalam urusan Gustavo dan Joseph. Meskipun Lucas khawatir, dia tidak berani melangkah maju untuk bertanya apa yang terjadi. Melihat Charlie baru saja pergi bersama Gustavo, dan kemudian bersama-sama kembali bersamanya. Tampaknya tidak ada konflik atau bahaya, jadi dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Bab 5854. Charlie merasa dirinya cukup pintar, jadi dia tersenyum dan berkata, "Lucas, mulai hari ini, Gustavo akan pindah ke selku.
Apakah kalian tertarik untuk pindah ke sini bersama? Lukas mendengarkan. Ia begitu terkejut hingga tak habis pikir mengapa Gustavo yang terkenal itu berinisiatif pindah ke sel Charlie. Lagi pula, kondisi sel tempat Gustavo tinggal sekarang termasuk yang terbaik di seluruh penjara. Hanya orang bodoh yang mau meninggalkan kondisi bagus seperti itu demi hidup di sel biasa. Namun, ketika menghadapi undangan Charlie, dia sangat gembira dan langsung menyetujuinya, sambil berkata berulang kali. Tuan, jika Anda menghargai saya akan tinggal bersama Anda. Dalam pandangan Lukas, Gustavo adalah orang yang hebat. Dia adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia hubungi jika dia menginginkannya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk tinggal di sel yang sama dengannya. Itu mungkin sebuah kesempatan dalam hidupnya. Terlebih lagi, Charlie, seorang pemuda berwajah oriental, juga memberinya kesan misterius yang luar biasa. Dia samar-samar merasa bahwa latar belakang Charlie pasti sangat besar. Bahkan begitu besarnya, hingga dia tidak dapat menebaknya. Dia bisa lebih dekat dengan Charlie. Itu akan jauh lebih baik. Charlie mengamati kerumunan di dekatnya dengan matanya. Dan segera melihat Dean, teman satu selnya, yang diam-diam menatapnya di antara sekelompok kecil orang. Sejak Charlie mengambil inisiatif untuk menemukan Joseph dan Gustavo, Dean diam-diam memperhatikan setiap gerakan Charlie. Dia melihatnya mengobrol dan tertawa dengan para bos distrik penjara pertama dan kedua. Dan bahkan mereka berdua masih sedikit tunduk padanya. Dan Dean bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, dia semakin takut dengan perilakunya mencari kematian saat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati dengan gemetar. Sialan, orang bilang pantat harimau nggak boleh disentuh. Aku cuma anjing Teddy sialan. Aku buta banget. Sebenarnya aku ingin bermain dengan pantat harimau itu. Dia tidak merobek kepalaku dan memasukkannya ke dalam toilet hari ini. Semua ini berkat-berkat Tuhan. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Membuat tanda silang dari antara alisnya ke dadanya. Dan dari bahu kirinya ke bahu kanannya, dan berkata dengan saleh. Tuhan memberkati, amin. Charlie melihatnya menutup mata dan berdoa, jadi dia berteriak keras. Dean, kemarilah. Dean gemetar seluruh tubuhnya, dan tidak peduli untuk terus berdoa. Dan tergesa-gesa berlari sepanjang jalan. Menjangkau Charlie, dia bertanya dengan hormat. Tuan Ye Chen, apa perintah Anda? Charlie berkata dengan ringan, kamu bertanggung jawab untuk berkemas. Gustavo dan Luka akan pindah asrama. Mereka berdua akan menjadi teman sekamar kita mulai sekarang. Apa? Dean ketakutan, melirik Gustavo seperti kilat. Lalu dia bertanya dengan gugup, Tuan Ye Chen? Tuan Ye Chen? Apakah semua yang Anda katakan itu benar? Melihatnya merengek, Gustavo berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Kamu tuli banget sih? Kamu masih mau Pak Ye Chen ngomong 2 kali? Dean ketakutan. Jiwanya hancur dan dia berkata dengan gemetar. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Charlie melotot ke arah Gustavo dan menegurnya. Gustavo, kamu harus mengerti posisimu. Di selku hanya ada 2 kelas, 1 kelas adalah aku. Dan kelas lainnya adalah semua orang kecuali aku. Mulai sekarang, kamu hanya bisa mematuhi perintahku. Dan kamu tidak punya kualifikasi untuk mengatur atau menegur orang lain yang sekelas denganmu. Memahami? Gustavo ingin menjadi TCH. Namun dia tidak menyangka Charlie akan meremehkannya, jadi dia buru-buru berjanji. Jangan khawatir, Tuan Ye Chen, saya tidak akan pernah membuat kesalahan serupa lagi. Charlie berkata dengan dingin, kau membuat kesalahan lagi. Bukan berarti kamu tidak akan membuat kesalahan serupa lagi. Tapi kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Bab 5855. Dengan mengingat wajah Gustavo, Luka segera mengemasi barang-barang pribadinya dan pindah ke sel Charlie ketika waktu istirahat hampir berakhir. Ketika Gustavo datang ke sel Charlie, hal pertama yang dia katakan adalah, Sialan, Tuan Ye Chen, kenapa selmu begitu bersih? Semua narapidana tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mengingat kembali rasa sakit saat membersihkan hari ini, rasa sakit itu terasa jelas dalam pikiran masing-masing. Charlie tersenyum sedikit saat ini dan berkata,
Di sel ini, kebersihan adalah indikator penilaian yang paling penting. Saya tidak peduli jika mereka datang karena pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan di luar. Atau karena kekerasan seksual dan penipuan. Di sel ini, jika ada yang berani melakukan perilaku tidak higienis, aku akan membuatnya membayarnya dengan darah. Setelah mengatakan itu, Charlie menatap Gustavo dan berkata dengan serius. Hal yang sama juga berlaku untukmu. Gustavo tidak berani menunjukkan ketidakpatuhan, dia buru-buru berjanji. Jangan khawatir, Tuan Ye Chen, saya akan melaksanakan semua instruksi Anda dengan sungguh-sungguh. Bagi Gustavo, jika dia ingin bertahan hidup sekarang, dia harus bergantung pada Charlie. Dalam kasus ini, dia seharusnya tidak berani dan dia setengah berpura-pura di depan Charlie. Melihat sel Charlie sangat sederhana kecuali bersih. Dia segera berkata kepada Charlie dengan tekun, Tuan Ye Chen, aku menghabiskan setidaknya $200.000 untuk Bruce malam ini. Orang ini berutang budi padaku. Kalau kau butuh sesuatu, tanya saja padanya, dia pasti tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, kedua misuara malam ini menginginkan $200.000 as? Gustavo berkata dengan nada sedih, keduanya datang ke sini dengan pesawat. Setiap malam menghabiskan biaya puluhan ribu dolar. Dan kamarnya harganya puluhan ribu dolar. Ditambah tiket pesawat kelas 1 dan sebagainya. $200.000 adalah perkiraan yang konservatif. Saat dia berbicara, Gustavo mengutuk dan berkata, Bruce sebenarnya adalah karakter kecil. Tapi kami kebetulan berada dalam yurisdiksinya. Dengan pangkatnya, dia sama sekali tidak pantas menikmati layanan setinggi itu. Tapi dia beruntung. Malam ini, Charlie berkata sambil tersenyum, aku rasa tidak. Meskipun kecantikan itu sangat mahal, kemungkinan besar dia tidak akan mampu membelinya. Ya? Tanya Gustavo penasaran. Tuan Ye Chen, mengapa Anda berkata begitu? Charlie menatap Gustavo dan berkata sambil tersenyum. Tidak lama lagi Bruce akan menghadapi hal terburuk dalam hidupnya. Pada malam yang gelap, dia pasti akan menabrak tembok di mana-mana di New York seperti lalat tanpa kepala. Dan akhirnya datang kepadaku dengan putus asa untuk meminta bantuan. Gustavo bertanya dengan bingung, dia pergi bermain? Mengapa dia membutuhkan bantuanmu? Charlie berpura-pura misterius dan tersenyum. Kamu akan tahu nanti. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke tempat tidurnya dan berbaring. Mengeluarkan ponselnya, menyalakannya, dan memposting di WeChat memberitahu Hogan tentang situasi umumnya. Dan kemudian mulai menunggu dengan sabar panggilan dari sipir Bruce. Saat ini, Bruce baru saja tiba di hotel aman di pusat kota New York. Yang dipesan Gustavo malam ini adalah kamar presidensial termahal di seluruh hotel. Tarif kamar untuk satu malam adalah puluhan ribu dolar. Awalnya Gustavo berencana untuk memanjakan dirinya di sini malam ini. Tetapi dia tidak menyangka semua ini akan mengorbankan Bruce. Ketika Bruce tiba di hotel, staf Gustavo sudah menerima berita tersebut sebelumnya. Dan sedang menunggu di sini. Ketika mereka melihatnya datang, mereka dengan hormat mengantarnya ke kamar presiden di lantai paling atas. Dan kedua Miss World telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Keduanya mengenakan kostum cosplay yang sangat terbuka. Yang satu berperan sebagai pembantu yang patuh pada tuannya. Sementara yang lain memainkan peran sebagai tahanan yang tunduk dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Saat Bruce memasuki pintu, kedua orang itu langsung mengelilinginya. Pembantu itu berkata dengan suara menawan. Tuan yang terhormat, Anda kembali. Tahanan itu berkata dengan suara sedikit gugup, Tuan. Tuan sipir. Anda kembali. Penampilan kedua orang itu langsung membuat darah Bruce melonjak. Meskipun dia juga seorang veteran cinta yang berpengetahuan luas. Dia belum pernah mengalaminya dalam adegan berkualitas tinggi seperti itu. Saat ini, dua wanita cantik di depannya tak tertandingi. Dan kamar presidensial yang mereka tempati sangatlah mewah. Ditambah dengan cara berpakaian yang cermat dan pesona sensual dari kedua wanita cantik ini. Dia segera memiliki dorongan yang kuat. Dorongan ini tidak penting, dia langsung merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba diaktifkan. Dan semangat juangnya pun langsung menjadi tinggi. Pada saat ini, kedua wanita cantik itu juga maju. Satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Yang satu melepas mantel Bruce,
sementara yang lain membantunya membuka ikat pinggangnya. Gerakan mereka penuh dengan provokasi. Dan mata mereka penuh dengan listrik. Yang membuat seluruh tubuh Bruce bergetar karena kegembiraan, seakan-akan dia tersengat listrik.